Nah, inovasi inilah yang disebut dengan pemetaan rawan konflik berbasis data spasial atau disebut dengan perkasa. Nah, kalau bahasa perkasa sangat menarik sekali ya. Ketika terjadi masalah konflik batas desa, kami sudah bisa mengidentifikasi by koordinat sehingga dalam data digital itu masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nining di podcast Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Nah, ini kita udah lama banget ya nggak podcast. Dan terakhir kita podcast sama BPBD, sama DP3KB. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang nggak kalah hebatnya, yang akan memberikan informasi yang sangat penting juga. Ini kan Kuburaya lagi viral nih Pak. Kebetulan ada sangkut pautnya nih Sobat Kom. Nah, ini kita di sebelah saya sudah ada narasumbernya. Mungkin Bapak boleh dikenalin dulu sebelum kita berbincang-bincang. Dikenalin dari mana, jabatannya, sebagai apa. Nah, mungkin boleh Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua Sobat Kom yang berbahagia. Saya selalu host kita yang cantik ini hari ini, Mbak Ningsih. Alhamdulillah bisa bergabung dengan para Sobat Kom dan masyarakat Kabupaten Kuburaya yang sangat saya cintai. Podcast kali ini ya Mbak Ningsih ya, kita mengambil tema terkait dengan pemetaan rawan konflik di Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau bicara peta ini saya pikir nggak asing. Nggak asing kan? Kita dari SD itu sudah dikenalkan dengan gambar, ya kan? Dengan peta. Kalau kita terima undangan ulang tahun, di belakangnya itu juga ada gambar penunjukan lokasi. Kita terima undangan pernikahan, di lampiran belakang juga ada denah lokasi. Sebenarnya ini juga serangkaian semua terkait dengan yang disebut peta seperti itu. Jadi nggak asing lagi nih. Nah, terkait dengan tema kita ini memang ini inovasi ini, Mbak Ningsih. Jadi inovasi ini, nah tentu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ya kan? Nah ini hal baru yang kita angkat dan semoga kedepannya juga memberikan azas manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kuburaya. Jadi kita bicara peta ini Mbak Ningsih, ya nggak cuma Kesbangpol ini yang menangani masalah peta. Jadi di Kabupaten Kuburaya ini kan misalkan seperti teman-teman kita di Bapeda dalam perencanaan pembangunan itu juga sudah bermain dengan data spasial. Terus teman-teman kita di PU Tata Ruang, di sana ada penyusunan untuk perda tata ruang, pola ruang, peta administrasi kabupaten itu juga main data spasial. Nah, terus di Pemdes, ya kan? Itu di sana juga ada peta desa, peta dusun, ya kan? Menentukan posisi pusat pemerintah desa itu juga semua main data spasial. Bahkan di gadget kita, tanpa kita sadar juga selama ini kita sudah menggunakan data spasial. Apa itu? Google Map, ya kan? Nah, kita kalau mau menuju ke satu lokasi sudah dikirim lokasi yang kita sebut dengan apa? Sherlock. Nah, kita langsung cari itu peta. Nah, maka peta ini makin ke sini memang tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum dan pemerintahan. Nah, di pemerintahan sendiri juga itu kita sebagai pengolah data, Kominfo sebagai wali data. Nah, maka ini sangat menarik sekali terkait dengan pemetaan. Seperti itu, Mbak Ningsih. Ini kan kita kan mau berbicara terkait pemetaan rawan konflik. Sebanyak apa sih konflik di Kuburaya nih Pak? Kira-kira ada nggak sih Pak yang ini? Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu, sebelum ke konfliknya ini ya, rawan konfliknya, saya mau tanya dulu Bapak di Kesbangpol ini sudah berapa lama? Oh baik, saya Kesbangpol ini alhamdulillah saat ini sudah hampir 5 bulanan. 5 bulan. Nah jadi saya
awal karir sebagai PNS itu di Kabupaten Sintang. Sintang. Di Kabupaten Sintang ini saya keliling nih Mbak Ningsih. Saya keliling ya. Pertama penugasan awal saya tahun 1999 di Departemen Kehutanan, Litbang. Setelah itu saya mutasi ke Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang yang juga menangani mengenai pemetaan izin tambang waktu itu. Nah, perjalanan waktu pindah lagi ke Dinas Pertanian, lanjut lagi pindah lagi ke Badan Ketahanan Pangan dan di Inspektorat Kabupaten Sintang. Tahun 2011 itu ternyata pindah ke Kuburaya. Ya, pindah ke Kuburaya dan ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, waktu itu namanya masih Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMPD, sekarang menjadi Dinas PMD. Nah, di Pemdes saya berkarir mulai dari staf lagi, kasih bahkan menjadi kabid Pemdes yang menangani pemetaan desa, pemetaan peta desa, peta dusun, ya kan? Terus pemekaran desa juga itu masih gambar peta. Nah, terus pilkades, ya, pilkades, pemilihan kepala desa. Nah, itu salah satunya yang saya tangani. Jadi mulai tanggal 18 Februari kemarin itu dipindahkan ke Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuburaya. Jadi pegawai negeri sipil itu siap ditugaskan di mana saja, Sobat Kom. Jadi sebagaimana kontrak awal pada saat mendaftar sebagai PNS, siap bertugas di mana saja, maka ini adalah sebuah konsekuensi pengabdian kepada negara. Maka hari ini di Kesbangpol, maka kita buat inovasi. Nah, inovasi inilah yang disebut dengan pemetaan rawan konflik berbasis data spasial atau disebut dengan perkasa. Nah, kalau bahasa perkasa sangat menarik sekali ya. Nah, jadi konflik ini Mbak Ningsih di mana-mana ada. Kita tidak tahu di ruangan ini juga kalau ada konflik dalam hati kita tidak tahu konflik, ya kan? Jadi konflik ini sangat familiar kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kita memanage konflik, ya kan? Nah, di dalam pemerintahan ini tentu ini harus dipetakan. Nah, akhir-akhir ini kita melihat ya di media sosial, di tengah-tengah masyarakat kita, ya kan, intoleran, ya kan, terkait dengan pendirian rumah ibadah, terkait dengan aliran sesat, terkait dengan konflik pertanahan masyarakat dengan perkebunan, konflik terkait dengan masyarakat dan koperasi, masalah plasma, kawasan hutan. Nah, ini sederetan semua yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam rangka inilah kita petakan dia, kita gambarkan dia. Supaya apa? Visualisasinya itu enak kita. Dengan adanya visualisasi ini memudahkan di dalam tata kelola dan pengambil kebijakan. Seperti itu Mbak Ningsih. Jadi Bapak ini kan dari Sintang sampai ke Kuburaya basisnya pemetaan dan sangat ini rawan konflik lagi. Ini kawan-kawan ya Sobat Kom, ini 5 bulan udah menangani konflik yang sangat viral di Kuburaya. Gimana sih Pak perasaannya? Baru 5 bulan udah langsung digempur gitu. Ini kayaknya kemarin Bapak lebih sibuk nih terkait konflik tersebut. Mungkin boleh Pak diceritain? Baik. Dan juga Sobat Kom pengen tahu sekarang sudah sampai mana Pak beritanya, sudah ditangani seperti apa gitu Pak, boleh Pak? Baik, inilah sebuah konsekuensi kehidupan yang kita tidak pernah berencana sesuai dengan fakta. Dan hari ini kita menjalani. Dan hari ini saya ditugaskan di Kesbangpol salah satunya menangani terkait dengan persoalan-persoalan konflik. Jadi konflik yang terjadi di Kabupaten Kuburaya akhir-akhir ini kita melihat, dan ini bagian daripada pengumpulan data dalam rangka untuk mewujudkan pemetaan rawan konflik. Nah, memang dengan kurun waktu 5 bulan, ini waktu yang sangat pendek. Begitu masuk ke Kesbangpol, persoalan ini juga ternyata timbul. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik langsung turut serta dalam penanganan konflik. Nah, tentu
ini berkat dukungan semua pihak. Tidak terlepas dari Kominfo selaku wali data kita nih Sobat Kom, ya kan? Ini sangat membantu sekali untuk mengkampanyekan sebagai corong kami, media kami memberikan hal-hal sangat positif kepada Sobat Kom. Nah, penanganan konflik ini tentu kami dibantu oleh semua pihak, tidak Kesbangpol sendiri yang berjalan. Jadi Mbak Ningsih dan Sobat Kom, ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bergerak berdasarkan ada yang disebut dengan tim kewaspadaan dini. Nah, tim kewaspadaan dini yang disebut dengan TKD ini, unsurnya salah satunya juga Kominfo ada di dalam. OPD terkait ada Dinas Perkebunan, yang konflik perkebunan, ada Pemdes terkait konflik dengan pemerintahan desa, batas dusun, Pilkades. Terus di sana juga tim kami ada dari BPBD, ada dari PUPR. Nah, dan tidak kalah penting ada tim kami di dalam tim kewaspadaan dini ini, yaitu unsur Forkompinda. Siapa itu? Ada Kapolres, ada Dandim 1207, ya kan? Terus ada Kejaksaan Negeri dan ada pengadilan, dan kemitraan kami dengan eksekutif, legislatif di dalam tim kewaspadaan dini ini juga terjalin dengan baik. Nah, terus di dalam tim kewaspadaan dini ini juga ada tim efektif yang kerja siang malam, yaitu disebut dengan intelijen daerah. Nah, ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang intelijen daerah. Di dalam tim kami ini ada BIN, Badan Intelijen Negara. Ada BAIS yang dari TNI, ada Intel dari Kejaksaan Negeri, ada Kasat Intel dari Polres Kuburaya. Nah, ada Intel dari Kodam. Jadi teman-teman Kominda atau disebut dengan Komite Intelijen Daerah ini, inilah yang siang malam kami berbagi informasi dalam penanganan baik pencegahan maupun penanganan konflik. Jadi kami ada grup nih Mbak Ningsih. Jadi Sobat Kom nih, ya, di Kesbangpol ini ada yang namanya tim kewaspadaan dini daerah, di dalamnya ada intelijen daerah. 24 jam tim Kominda ini bekerja terkait dengan informasi berkaitan dengan konflik. Sehingga ketika terjadi konflik seperti beberapa waktu lalu yang kita sudah tangani, masalah pendirian rumah ibadah, masalah indikasi aliran sesat, ini kerjanya gotong royong kita. Sistemlah yang mengatur, yaitu disebut dengan tim kewaspadaan dini Kabupaten Kuburaya. Dan ini Mbak Ningsih, dari 5 bulan ini alhamdulillah pimpinan kita, Pak Bupati kita memberikan kepercayaan kepada kami 23 orang dari berbagai OPD untuk mengikuti yang disebut dengan pendidikan latihan administrator yang disingkat dengan PKA. Jadi pendidikan kepemimpinan administrator atau yang disebut dengan PKA ini adalah diklat untuk para pejabat eselon 3 yang mana di sana ditempa ya terkait dengan leadership kepemimpinan. Nah, salah satunya yang harus dibuat dalam inovasi itu adalah hari ini. Nah, maka ini disebut bagian daripada tugas ya PIM 3 PKA Angkatan 2025, sehingga saya pribadi salah satu peserta dari PKA Angkatan 2025 mengangkat inovasi aksi perubahan, yaitu pemetaan rawan konflik berbasis data spasial di Kabupaten Kuburaya yang disingkat dengan Perkasa. Seperti itu. Gitu. Iya. Ini kan inovasinya sangat linear nih Pak, dengan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat lahirnya Perpres nomor 23 tahun 2020 tentang kebijakan satu peta. Nah ini mungkin bisa dijelaskan, ini sangat linear ya Pak ya, dengan apa yang digagas gitu oleh Bapak Budi. Nah boleh Pak kira-kira Pak dijelaskan? Baik, kebijakan nasional sekarang seiring dalam perjalanan ada yang disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2020, yaitu kebijakan satu peta atau disebut dengan One Map Policy. Nah, para OPD dan dinas terkait penghasil data spasial, ya kan, dihimpunlah satu data, ya,
yang nanti akan diintegrasikan dengan yang namanya geoportal. Inilah dia menjadi satu data yang akan menjadi sumber data dari semua dinas terkait. Jadi Pemdes, ada peta desa, peta dusun, pusat administrasi desa, Bapeda, juga di sana ada peta perencanaan pembangunan, ada geoportal, PU, ada peta tata ruang, pola ruang, dan pembangunan infrastruktur, semua berbasis data spasial termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu peta konflik ini, peta rawan konflik yang dalam bentuk data spasial, jadilah satu yang disebut dengan One Map Policy. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan ke sini, saya sudah mendapat dukungan dari Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kebetulan ya di pemerintah pusat ini kemitraannya antara legislatif dan eksekutif Kementerian Dalam Negeri di bawah kemitraan Komisi 2 DPR RI. Jadi beberapa waktu lalu saya juga sudah silaturahmi dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. Rifki, ya kan? Dan beliau menyampaikan di dalam video dukungan mendukung penuh terkait dengan inovasi ini. Ini bukan sekedar inovasi daerah, tetapi menjadi inspirasi Indonesia ke depan. Selain itu juga, alhamdulillah dalam perjalanan ke sini, kita juga sudah mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Pak Sekda, Pak Bupati mendukung penuh terkait dengan inovasi ini, sehingga kedepannya bukan hanya dalam rangka tugas PIM PKA Angkatan 2025 saja Mbak Ningsih, tapi ini juga menjadi inovasi daerah yang bisa berkelanjutan. Pak. Tidak hanya sampai di sini, tapi nanti jangka panjang pun masih bisa kita gunakan seperti itu. Jadi programnya itu nggak hanya sampai di Pak Budi aja, kalau bisa lebih gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah ini kan pembukanya Pak Budi, berarti corongnya nih gitu. Nanti kalau mau belajar peta juga sama Bapak. Kebetulan Bapak sudah sertifikasi nasional. Alhamdulillah. Jadi ini pakarnya gitu. Ini Pak, kita pengen tahu terkait mekanisme pada saat pembuatan inovasi ini nih gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik. Jadi mekanisme di dalam pembuatan peta rawan konflik berbasis data spasial ini ya. Nah, ini saya punya gambar peta yang sudah saya desain nih Mbak Ningsih ya. Oke, nanti muncul di sini ya. Nah, editor tolong. Kalau kita melihat kondisi saat ini, peta Kabupaten Kuburaya terkait rawan konflik itu masih kosong. Ya kan? Belum ada titik-titik lokasi di mana terjadinya konflik baik yang sedang ditangani maupun yang sudah terjadi atau yang sudah selesai. Nah, melalui peta rawan konflik ini ya, nanti saya akan gambar. Misalkan peristiwa penolakan rumah ibadah yang ada di Kapur. Nah, lokasinya kita ambil koordinat. Oh iya. Koordinat sudah kita dapat, foto lokasi kita sudah dapat, tahapan mediasinya kita juga sudah dapat foto dokumentasi, bahkan berita acara notulen dan sebagainya, ya kan? Nah, inilah yang diinput ke dalam satu peta. Nah, jadi bukan hanya menunjukkan lokasi di mana peristiwa itu terjadi, tapi data berupa dokumentasi, berita acara, notulen rapat, itu semua bisa masuk ke dalam peta. Itulah disebut dengan data digital. Nah, nanti ada terjadi lagi misalkan seperti konflik pertanahan antara masyarakat dan perkebunan. Ya kan? Terjadi misalkan seperti beberapa waktu lalu yang kita tangani mediasinya sudah di tahapan tingkat DPRD di Desa Sungai Bulan. Itu ada salah satu perusahaan, gitu kan, konflik dengan masyarakat, objeknya kita sudah dapat. Nah, maka kami juga bersurat resmi kepada para pengampuh data. Misalkan sektor perkebunan, kami bersurat kepada Kepala Dinas Perkebunan, meminta sebaran perusahaan-perusahaan se-Kabupaten Kuburaya yang disebut dengan data SEVEL atau disebut SHP. Dari data SHP inilah Argis bisa mengolah data. Nah, kami minta juga ke Pemdes. Pemdes memberikan data peta desa, peta dusun, pusat administrasi desa. Nah, ini juga kita input.
ketika terjadi masalah konflik batas desa, kami sudah bisa mengidentifikasi by koordinat sehingga dalam data digital itu masuk. Nah, terus konflik-konflik lainnya seperti yang kemarin indikasi aliran sesat dan sebagainya sama. Sehingga kita semua berbasis data digital. Kantor Kesbangpol ini Mbak Ningsih dan Sobatkom sekalian, kami saat ini masih dalam kondisi ngontrak. Fisiknya adalah ruko. Kalau ditanya terkait dengan keamanan data, dengan kondisi ruko ya, itu sangat tidak aman data. Betul. Karena apa? Kesbangpol, sebelahnya ada toko elektronik, sebelahnya lagi ada toko sembako, ya kan? Nah, ketika terjadi ada kebakaran, ada banjir, data itu hilang, rusak, maka kita akan kehilangan jejak. Nah, dengan sistem ini, pemetaan rawan konflik berbasis data spasial, semua data kita amankan dalam bentuk data digital. Sehingga kalaulah terjadi akibat alam, maka data itu akan aman tersimpan di dalam peta digital kita. Jadi tidak hanya menunjukkan lokasi saja nih Mbak Ningsih dan Sobatkom, tapi pengamanan data ini juga kami lakukan. Jadi bisa diakses Pak di platform kita sendiri, di HP kita atau gimana nih Pak? Nah, kalau software yang kita gunakan ini ya, pada prinsipnya adalah software seperti yang digunakan oleh Bapeda, oleh PU Tata Ruang, oleh Pemdes, yaitu disebut dengan sistem informasi geografis. Disebut dengan data ARGIS. Software ARGIS itu dia offline, ya kan? Nah, sehingga bagaimana untuk mendapatkan data ini hanya sebatas untuk kebutuhan pemerintahan. Sehingga kebutuhan pemerintahan ini untuk visualisasi dan pengumpulan data. Kita belum buka untuk akses umum ya, seperti di Google Map, Google Earth, seperti itu. Tapi canggihnya nih, Mbak Ningsih, canggihnya seperti ini. Nah, kalau Google Earth, siapapun bisa akses, gitu loh. Bahkan adik-adik kita yang SD, SMP, dia bisa buka Google Earth. Nah, data SHP ini bisa dikonversi dalam bentuk KML supaya bisa terbaca di dalam Google Earth. Bisa. Ya. Jadi bagi rekan-rekan kita di pemerintahan, ya kan, itu bisa juga nanti mengakses melalui Google Earth setelah mendapatkan SHP dari Badan Kesbangpol. Seperti itu Mbak Ningsih. Jadi fleksibel. Data spasialnya sekarang ya tidak hanya dibatasi hanya satu program. Kalau dulu hanya ArcView saja, tapi di ARGIS ini ya dalam bentuk SHP itu bisa diintegrasikan dengan Google Earth setelah dikonversi menjadi ekstensi KML seperti itu. Oh gitu, jadi bisa, tapi bisa. Memang untuk ini dulu ya untuk kebutuhan pemerintah. Terus ini Pak, kan udah ini kan inovasi ini udah berjalan ya Pak ya? Iya. Kira-kira bakal ditargetkan berapa lama selesai atau bagaimana? Baik, kaitannya dengan Diklat PKA Angkatan 2025 ini, kami Kalimantan Barat ini ada kurang lebih 80 peserta Sobatkom. Iya. Dari 80 peserta sekian ini tersebar di kabupaten kota Kalimantan Barat. Ini sudah ditentukan jadwalnya berdasarkan yang disebut dengan rancangan aksi perubahan. Nah, di dalam rancangan aksi perubahan ini, di sana sudah diatur ini Sobatkom. Jadi ada namanya target jangka pendek, ya, ada target jangka menengah, dan ada target jangka panjang. Nah, kami setelah keluar dari asrama tanggal 23 Juli kemarin, setelah sidang rancangan aksi, ya, itu diberikan waktu hingga tanggal 21 September. Mohon maaf, ya 21 September. Itu untuk mengumpulkan terkait dengan aksi perubahan yang dikerjakan. Target saya di jangka pendek ini itu peta rawan konflik berbasis data spasial, progresnya itu sudah ada beberapa titik terkait dengan potensi konflik yang sudah tergambar.
Dan saya sudah membuat gambar untuk beberapa rawan konflik yang sudah kita lalui kemarin, yang sudah kita tangani. Nah, ini sudah kita input datanya menggunakan aplikasi atau software Argis. Nah, untuk jangka panjang, harapan saya pribadi, Kesbangpol dan pemerintah kabupaten, tentu ini kita perkuat lagi dengan regulasi. Ya, jadi kan Pak Budi ini kan tidak selamanya di Kesbangpol. Kemarin 14 tahun saya di Dinas PMD, ya kan? Nah, sekarang Kesbangpol, kita tidak tahu nanti di kemudian hari kemana lagi, ya kan? Kalau dikasih umur panjang 17 tahun pensiun ini Pak Ningsih. Bagaimana dengan program ini? Ya tentu terus berjalan. Sepanjang ini memang memberikan azas manfaat untuk pemerintah kabupaten dan masyarakat Kuburaya. Harapan saya untuk jangka panjang tahun 2026 itu peta rawan konflik kita semakin lengkap. Dan saya selalu memohon kepada para OPD, bukan meminta, memohon kerjasamanya, sikap kooperatifnya terkait dengan data. Ya, berilah kami data. Ya, libatkanlah kami dalam kegiatan-kegiatan penanganan konflik di Kabupaten Kuburaya. Supaya apa? Supaya Kesbangpol ini melalui bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, target untuk menjadikan peta ini semakin lengkap, semakin bagus bisa tercapai. Tapi kalau OPD-OPD terkait tidak kooperatif, tidak memberikan data, tidak terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dengan potensi konflik, Kesbangpol tentu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, maka sesuai dengan perintah Undang-Undang Kominfo sebagai wali data, ini juga kita jalin kemitraan terus-menerus terkait dengan implementasi Perpres nomor 23 tahun 2020, yaitu mewujudkan kebijakan satu peta atau one map policy. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa yang dibilang data spasial tuh OPD tuh memang benar-benar sangat berkaitan ya Pak ya? Betul. Nah, terus ini kan tadi kan Bapak udah jelaskan mekanismenya sangat banyak sekali. Kalau ada kesusahan nggak sih Pak terkait mekanisme yang tadi Pak, kayak kesulitan, oh mungkin aduh kayaknya dinas ini belum ngasih data nih, jadi kayak ada yang kurang gitu, gimana nih Pak kira-kira? Ya, saya lahir dan dibesarkan melalui karir PNS yang kurang lebih sampai hari ini 25 tahun. Itu membidangi tentang data spasial. Peta itu bagian daripada jiwa saya. Buat saya itu sangat asik sekali ketika ketemu dengan yang namanya data spasial dan pembuatan peta. Ya, tidak ada masalah buat saya. Tapi hidup ini kan pasti ada masalah. Ya kan? Kalau hidup tidak ada masalah nih, repot juga nih Pak Ningsih ya. Kalau lurus-lurus aja susah Pak. Susah juga kan? Harus ada yang belok sedikit. Ini adalah sebuah konsekuensi kehidupan dan konsekuensi dalam karir di pegawai negeri sipil. Tapi saya yakin dan percaya, ya, dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari teman-teman OPD penghasil data spasial seperti saya sebutkan tadi, ya kan? Kalau ini juga bisa diterapkan di pemerintah provinsi, yaitu pembuatan peta rawan konflik Kalimantan Barat, ini akan sinergis. Betul. Kalau 14 kabupaten kota membuat peta rawan konflik seperti ini yang ada di daerah masing-masing, dihimpunlah satu di pemerintah provinsi. Maka pemerintah provinsi akan mudah mengidentifikasi terkait penyebaran rawan konflik. Jadi ini saya pikir ini ya Mbak Ningsih dan Sobat Kom sekalian, ya, ini saya berpikir tidak sekedar inovasi, ya, terkait dengan perjalanan dalam permasalahan, saya pikir juga pasti bisa diselesaikan. Dan saya yakin teman-teman OPD pasti mendukung, karena apa? Ini semua untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya, bukan hanya Kesbangpol, tapi pemerintah kabupaten dan masyarakat Kuburaya. Tapi inovasinya keren, Sobat Kom. Ini betul tadi, kalau memang bisa diterapkan di seluruh kabupaten kota, ini kita Kalbar ya khususnya, ini bisa punya peta rawan konflik ya Pak ya? Betul. Betul juga nih. Ini saya suka nih yang gitu-gitu nih. Yeah. Terus ini kalau ngomongin peta, Pak Budi udah pakarnya.
Ini Bapak dari lama sekali, dari Sintang sampai ke sini ngomonginnya jiwanya udah peta ya. Kalau misalnya terkait peta rawan konflik yang ada di Kuburaya nih Pak, kan kemarin kan udah ada 2 permasalahan nih. Sebenarnya yang paling banyak itu di daerah mana ya Pak? Ya, jadi Kabupaten Kuburaya ini secara geografis ada 9 kecamatan, ada 123 desa. Kalau ditanya mana nih daerah yang paling rawan? Pasti daerah mungkin ada yang nanti Pak Budi siapa tahu dimerahin gitu kan, atau dikuningin, atau oh ini enggak nih, kalau ini kecamatan ini hijau nih karena masyarakatnya agak adem atau apa gitu kan. Kira-kira gimana sih itu Pak? biasanya mengikuti arah mata angin. Iya. Jadi begini Mbak Ningsih, konflik ini kan tidak pernah direncanakan. Iya, betul. Ya kan? Kalau direncanakan, waduh, bahaya nih ya. Bahaya. Ini namanya berencana kan? Betul. Nah, konflik ini terjadi pure. Ya, pure terjadi di masyarakat, ya. Pemerintah melakukan deteksi dini, ya. Sehingga itulah yang kita gambarkan. Memang dari 9 kecamatan 123 ini ya, tidak bisa difokuskan hanya satu kecamatan terus, tidak bisa. Ya, karena konflik ini bermacam-macam sumbernya. Niat pemerintah yang baik pun itu bisa berakhir dengan konflik. Betul. Apa? Pembagian beras. Beras kemarin ya. Pemerintah bagus kan? Pemerintah ini karena kemanusiaan, ada program nasional, ya, ada hak masyarakat di sana yang disebut dengan beras miskin. Nah itu juga ternyata menimbulkan konflik. Mengapa? Ada yang merasa berhak tetapi tidak dapat, gitu kan? Nah kemarin kita melihat di media sosial rame, ya kan? Foto 20 kilo, terimanya 5 kilo. Nah hal-hal seperti ini ya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan beberapa waktu lalu pada saat saya bertugas di Pemdes, ada namanya bantuan langsung tunai atau disebut dengan BLT. BLT ini sangat bagus dari pemerintah untuk kemanusiaan, tapi terjadi di lapangan juga ada saja masalah sehingga timbul konflik. Jadi dari 9 kecamatan kami di Kesbangpol sekarang sedang dalam rangka ya pengumpulan data, ya, terus mengefektifkan betul yang disebut dengan tim kewaspadaan dini kabupaten. Nah, yang menarik di dalam tim kewaspadaan dini selain ada Kominda, Komite Intelijen Daerah, kami di sana juga ada 9 camat sebagai informan kami. Nah, camat-camat udah langsung info Sobatkom. Rekan-rekan camat langsung kasih informasi melalui grup kami yang disebut dengan tim kewaspadaan dini daerah yang terjadi di kecamatan. Dan kami Kesbangpol atas arahan pimpinan tentu ya sesuai dengan slogan kita melaju. Ya kan? Melayani dan maju. Kita akan bentuk yang namanya tim kewaspadaan dini tingkat kecamatan dan forum kewaspadaan dini yang disebut dengan FKDM tingkat kecamatan dan tingkat desa. Saya sudah koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanah Permendagri nomor 46 tentang kewaspadaan dini, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk yang disebut FKDM tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Di Kalbar yang baru ada hanya tingkat kecamatan, desa belum. Maka Kuburaya kita akan bentuk. Karena apa? Intel kita di tingkat desa, itu nanti ada yang namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang disebut dengan FKDM tingkat desa. Dan inilah kemitraan kita jangka panjang. Sumber informasi terkait dengan situasi daerah itu muncul dari FKDM tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat rekap. Iya, betul. Dan ini hal baru ini, Mbak Ningsih dan Sobatkom. Setelah kita rapat bersama Pak Bupati beberapa waktu lalu dipimpin langsung oleh Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan membentuk yang disebut dengan Posko Kewaspadaan Dini Kabupaten. Posko Kewaspadaan Dini Kabupaten adalah
Posko yang akan memfasilitasi, melacak, merekam situasi desa masing-masing terhadap kondisi daerah. Sehingga manfaatnya sangat baik sekali untuk mewujudkan pemetaan rawan konflik. Begitu sudah dapat informasi dari tingkat desa, tingkat kecamatan, ya sudah, nanti operator di bawah bidang kewaspadaan dini tinggal gambar saja pakai peta, iya. Seperti itu. Jadi koordinasinya tuh udah langsung sampai ke desa ya Pak ya, kalau memang desa. nanti beneran jadi dibentuk. Iya. Dan semoga secepatnya. Amin, Karena amin. sesuai dengan tagline Pak Bupati, melaju. Melaju. Ya, jadi apapun yang ada di kemasyarakatan, apapun yang terjadi, pemerintah udah harus langsung peka dan langsung mengambil kebijakannya harusnya seperti apa. Terus kita pengen tahu Pak, seminarnya kapan Pak? Nah, mudah-mudahan kalau sesuai dengan timeline itu tanggal 24 September. 24 September. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, amin, amin. Dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Kesbangpol juga sudah mendaftarkan pemetaan rawan konflik ini ke dalam inovasi daerah. Ya. Jadi kami juga sudah sampaikan kepada Bapeda juga sudah berkunjung ke Kesbangpol. Jadi pemetaan rawan konflik ini kami masukkan ke dalam inovasi daerah. Seperti itu, Mbak Ningsih. Karena kalau memang sudah menjadikan inovasi daerah ini sangat sesuai tagline sih Pak, melaju. Karena yang tadi, karena udah koordinasinya udah sampai ke desa juga kan Pak. Betul. Nah jadinya inovasi itulah tadi, ini inovasi baru yang mungkin kalau data desa kita udah tahu ya Pak, peta desa, peta dari PU. Kalau ini kan rawan konflik, jadi ini hal baru gitu. Iya. Nah terus pengen tahu Pak, harapan Bapak nih Pak dari inovasi ini bagaimana sih Pak? Mungkin boleh dibagikan ke Sobatkom. Baik, Sobatkom dan Mbak Ningsih, ya, terkait dengan harapan Kesbangpol dan saya selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, inovasi ini tentu harapan kami bisa jangka panjang. Betul. Ya, bisa jangka panjang, terus tidak terlepas dari dukungan internal, ya, semua rekan-rekan di Kesbangpol dan OPD terkait untuk terus menjalankan, ya, terkait dengan pemetaan rawan konflik ini. Dan apalagi nanti kalau sekiranya memang posko kewaspadaan dini ini bisa terwujud, ya kan? Dan salah satu kegiatan rutinitasnya adalah merekam situasi daerah sampai tingkat desa, diterjemahkan ke dalam peta ini, saya yakin sekali memang ini akan menjadi kebutuhan yang sangat urgent sekali dan penting dalam pengambilan kebijakan ke depan, seperti itu. Oke, baik Pak, mungkin kita sudahi, kita ngobrol-ngobrolnya sampai sini aja. Nanti mungkin kalau ada inovasi baru Pak, calling-calling aja. Siap. Mas Oji, Nining, ini saya ada inovasi baru, pengen disebarluaskan terhadap Sobatkom masyarakat Kabupaten Kuburaya biar harus tahu. Pokoknya kita langsung podcast, kita siap kok Pak. Baik, siap. Mungkin terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan informasi yang sangat menarik, yang sangat penting. Dan jujur saya tadi sebelum tag juga udah ngobrol banyak dan sangat-sangat penting banget. Mendapatkan ilmu dari Pak Budi itu alhamdulillah banget nih hari ini. Terus itu saja yang bisa kita sampaikan dan bisa kita informasikan kepada Sobatkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.